berani ya, harus Hmm. berani apapun yang terjadi. Soalnya beneran nggak apa-apa kok, harus berani. Banyak orang yang mau bantu juga kalau misalnya kita. Casavella Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Halo guys, how are you today? Aku harap kamu selalu bahagia, happy, dan pastinya juga enjoy ya melalui hari-hari kamu. Dan seperti biasa ada Tiwi Kasavela di sini yang selalu ngajakin kamu ngobrol-ngobrol sama teman-teman aku yang luar biasa, yang keren, yang pastinya juga bisa ngasih insight baru dan hal-hal positif di dalam kehidupan kamu. Jadi ini ada teman satu profesi aku ya, aku tuh ketemu dia waktu aku liputan, terus ada acara lagi kita ketemu lagi. Jadi sempatlah kita ngobrol-ngobrol gitu. Dan dia ini aku penasaran juga karena dia tuh hobi banget jalan-jalan loh guys. Dia itu yang unik ya, dia tuh jalan-jalannya tuh nggak kayak barengan gitu atau gimana, tapi sering jalan-jalan sendiri dan bukan cuman di dalam kota, bahkan luar pulau sampai ke luar negeri. Keren banget kan? Jadi aku tuh pengen tahu kenapa sih dia tuh hobi banget jalan-jalan dan berani gitu sendiri. Sementara aku ya, aku tuh kayak ya di sini-sini aja gitu. So, kita langsung aja sapa teman ngobrol kita hari ini. Ada Novi Siswandini. Hai Novi. Hai, halo. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah baik. Nah, Novi sibuk apa sekarang? Masih sibuk nulis aja atau kemana nih? Masih nulis sih sekarang, nulis, mengedit, ya gitulah seputar dunia tulis menulis. Siap. Nah, Nov, seperti yang tadi aku sempat obrolin ya, kalau Novi ini kan emang hobi banget jalan-jalan gitu kemana-mana. Aku pengen tahu dong, awal mula Novi itu suka traveling, suka jalan-jalan. Ini gimana sih ceritanya? Oh, oke. Pertamanya sih gara-gara dosen aku. Aku tuh kan eh, sekolah tuh jurusan pariwisata kan. Nah, Hmm. terus ditanya waktu awal-awal masuk tuh, siapa yang belum pernah naik pesawat katanya. Ya terus ya aku belum kan. Ya udah aku angkat tangan. Kamu ini malah malah kayak di apa kayak ditegur gitulah, kayak kok masa sih belum pernah naik pesawat kayak gitu, coba coba katanya gitu. Ya udah dari situ, ya udah sih, iya ya kenapa ya aku nggak coba aja gitu, lagian kan sesuai gitu ya sama jurusan kemarin gitu. Jadi aja aku dari situ mulai terus ngajak siapa-siapa, nggak ada yang mau, nggak ada yang mau ikut. Terus apa namanya, mereka sibuk lah gitu. Waduh, kata aku tuh gimana ya kalau misalnya nungguin orang kan gak jadi pergi. Akhirnya ya udah dari situ aku mulai berangkat sendiri. Gitu awalnya. Berarti itu tahun berapa tuh, Nov? Dan kamu akhirnya memutuskan untuk jalan-jalan kemana? Aku tuh awal-awal sendiri itu semenjak kerja kemarin tuh, 2016-an. Nah, dari situ kan udah kerja ya, udah berpenghasilan sendiri juga. Nah, dari situ baru aja pergi. Pertama kali sih ke Bali. Masih ke Bali gitu, yang buat keluar negeri, buat keluar dari Pulau Jawa ya maksudnya. Nah, dari Pulau Jawa itu pertama kali ke Bali dan naik pesawat ke situ juga pertama kalinya. Dari situ aja mulai naik ke Asia Tenggara gitu Wow. awalnya. Tapi ngomong-ngomong, kamu udah ke berapa negara sih? Kalau negara sih baru 4 ya, Mhm. masih Asia Tenggara semua karena kan free visa gitu. Baru ke Thailand, terus ke Vietnam, Malaysia, sama Singapura gitu. Wow, mantap. Nah, awalnya gimana sih kamu memberanikan diri? Tadi kan emang nggak ada teman gitu ya. Tapi Ya, kayak kepikiran gak sih kayak ya udah nggak ada temen gitu, jadi takut gitu. Terus gimana ya kalau misalnya ada something trouble di luar sana? Kenapa kamu tuh akhirnya meskipun nggak ada teman tetap ya udah deh nggak apa-apa sendiri juga gitu? nah itu pertama ya karena dorongan itu tadi ya, wah aku harus nih, harus gerak gitu. Udah gitu karena nggak ada siapa-siapa, ya udah akhirnya berani aja gitu. Mau gimana pun apa yang terjadi harus berani gitu. Terus riset juga itu yang paling penting kalau pengen pergi sendiri.
Jadi sebelum pergi kita tuh harus riset mau kemana dulu. Terus udah mau kemana dulu, kita googling gitu loh. Di sana kita mau nginep di mana, mau naik apa, mau makan apa. Terus di googling juga orang-orangnya itu kayak gimana sih di tempat tujuan kita. Nah dari situ aja kita catet. Oh jadi kalau kita sampai ke sana kita harus kayak gini, jadi udah jelas gitu. Jadi tinggal eksekusi aja. Terus kan kalau ke luar negeri itu ada KBRI ya. Jadi kita tuh nggak usah takut. Maksudnya tinggal kayak simpan aja nomornya gitu atau lihat dulu alamatnya di mana. Jadi kalau ada apa-apa ya udah hubungi aja ke sana gitu. Jadi nggak usah takut sebenarnya. Orang-orang di luar pun pada baik kok, pada mau bantu gitu. Wah, Gitu. siap ya. Nah, kan kalau kamu juga selain pergi sendiri, ini backpackeran kan? Kayak gitu kan ya. Jadi nggak apa sih sengaja untuk nabung sekian banyak baru gitu. Lalu kalau kamu gimana sih mungkin manage uang juga gitu, manage untuk jalan-jalan ke sebuah tempat wisata. Terus kenapa kamu pilih backpacker? Oke. Nah, kalau manage sih pasti ya nabung dulu gitu. Kalau backpacker kan nggak akan nyampe 2 digit gitu ya. Aku sih waktu itu kan mulai dari tahun, kalau ke luar negeri itu mulai tahunnya 2019 ya, mulai keluar tuh. Dari situ nabung sekitar 6 bulan dulu sebelumnya. Terus pas nabung itu ya disesuaikan aja gitu sama kemampuan kita sebulannya berapa misalnya. Nah nanti misalnya target berangkat Januari nih. Nah dari situ oh kira-kira nabungnya sekian rupiah per bulan. Nah gitu. Dari situ aja baru hampir dekat-dekat keberangkatan kayak 1 bulan sebelum keberangkatan baru apa namanya kita pesen tiketnya gitu. Jadi bisa lebih murah kayak gitu. Terus tadi Oh, apa? Sorry lupa. siap. Kenapa kamu pilih backpacker? Ya karena itu Murah tadi. apa murah. Iya murah, terus apa ya lebih bebas aja sih. Soalnya kan kalau pergi sama tour and travel itu kan kayak di jadwal gitu ya, ada jadwalnya. Terus nggak bisa sembarangan lah, bukan sembarangan maksudnya diatur gitu kan. Sedangkan aku tuh tipe orang yang aku mau ke sini nih, ya udah gitu. Jadi maunya ke situ gitu, nggak bisa dipindahin haluan gitu tujuannya gitu. Jadi ya udah ke situ. Lagian kan lebih bisa apa ya ngatur keuangannya itu kan sebisa kita ya segini, takutnya kan kalau sama tour malah lebih mahal kayak gitu sih. Jadi aku pilih backpacker. Jadi biasanya Novi itu 6 bulan sebelum kepergian udah preparation juga ya, dari mulai tadi Ya. searching dulu tempatnya, orang-orangnya, sampai juga tiket pesawat dan lain-lainnya. Nah, kalau first impression ya, atau apa yang kamu rasain pertama kali saat akhirnya pergi sendiri dan backpacker? Ada kejutan apa sih? Ada yang nggak kebayang gitu? Atau semuanya tuh kayak, ya seperti apa yang sudah diketahui gitu? Malah kagetnya itu waktu berangkat pertama kali di Soekarno-Hatta bandara itu aku kaget banget. Eh, Waktu itu kan bikin paspor tuh belum dicap sama sekali kan karena belum pernah kemana-mana dan sendiri. Nah petugas imigrasinya itu agak mencurigai aku kaget kan katanya kamu sama siapa sendiri kemana waktu itu kan pertama ke Thailand ya ke Thailand. Oh mau ngapain sampai ditanya kayak gitu, terus coba lihat tiket pulangnya, ditanya tiket pulang padahal belum juga pergi, ditanya tinggal di mana di sana, di hostel kata aku, mana alamat hostelnya sampai dicari itu di tiket online-nya gitu. Terus apa bawa uang berapa itu sampai ditanya, aku bawa sekian juta, sekian bat gitu. Ya ampun, masa nggak percaya itu kan. Terus emang kenapa ya? Aku kan nanya gitu ya. Kok ditanya-tanya gini? Iya, soalnya katanya kamu baru pertama kali dan sendiri gitu. Jadi ya apa ya kayak mereka juga takut ya keselamatan warga negara Indonesia di sana gimana gitu. Terus aku kan bilang tapi aku pernah kok pergi sendiri juga ke mana
domestik sih. Terus kata petugasnya bilang, ya itu kan domestik, beda. Nah gitu, malah bilang kayak gitu. Pokoknya akhirnya aku bisa meyakinkan lah ya, intinya akhirnya bisa berangkat. Sebenarnya lebih kaget di Indonesia-nya dibandingkan di luar negerinya. Gitu sih. Oh ya, kenapa? Emang ada apa di Iya. luar negeri dan kenapa gitu sama bedanya di luar? Kalau di Indonesia kan tadi ya aku kayak karena pertama dicurigai. Nah, kalau udah nyampe Thailandnya malah kayak lebih apa ya? Karena udah riset juga kayak jadi gini yang di riset itu bener gitu sih, lebih kayak ke wah bener ya yang di riset tuh selama ini googling terus nontonin video di YouTube tentang negara tujuan tuh ternyata bener semua gitu. Gitu sih. Wah, jadi kalau di Thailand apa aja nih hal yang paling menarik buat kamu, Nov? Aku sih kalau Thailand tentu ya lebih apa interiornya dulu. Aku suka desain interior di sana, unik soalnya kan banyak pagoda-pagoda emas gitu. Di sini tuh nggak ada, susah ya nyarinya gitu. Terus makanannya enak-enak gitu. Terus makanannya enak, terus murah-murah, terus wangi. Kotanya lumayan wangi karena mereka kan mayoritas tuh Buddha ya. Jadi suka kayak apa ya, wangi aja gitu, enak wanginya. Terus selain wangi, kalau kebersihan sih hampir sama ya kayak di Indonesia gitu. Terus ini apa namanya, banyak tempat seru aja sih. Sama tulisannya agak aneh kan, jadi kayak wah ini beneran di luar nih, hurufnya aksaranya beda, bukan Latin gitu. Gitu. Tapi kalau kamu pergi ke luar negeri itu ngajak kenalan orang nggak sih? Atau cuman foto memantau dari jauh? Kalau kenalan biasanya di hostel sih. Kan aku hostelnya tuh satu kamar pasti berempat. Paling banyak itu pernah bersepuluh. Nah, biasa kan kayak barak-barak gitu. Nah, disitulah kadang suka nyapa halo 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 kayak gitu. Terus ada yang apa gara-gara percakapan itu kan jadi Kak dari mana gitu. Nah, jadi kenalan aja intinya kayak gitu. Terus kadang ketemu juga sama orang Indonesia. Jadi ngobrolnya sama orang Indonesia lagi. Gitu. Kocak sih. Iya, tapi berarti kalau udah kenalan di kayak barak itu kamu pergi bareng sama mereka nggak? Atau cuman ya udah kenalan di sana aja, akhirnya kamu tetap jalan-jalan sendiri gitu? Eh beberapa tempat ada yang nggak main sama mereka sama sekali karena mereka udah punya rencana. Di beberapa tempat aku pernah berdua dua kali gitu, dua orang pergi sama aku gara-gara satu kamar. Baru dua orang ya, sama dua orang pergi. Satu tuh orang bau-bau dari Sulawesi, satu lagi tuh orang Afrika Selatan. Wow, seru Iya. dong ya. Iya, seru. Kocak sih itu. Gara-gara satu kamar. Gimana? Tapi berarti kamu ini juga dong ya, maksudnya preparation bahasa juga nggak sih? Penting nggak sih kalau ke luar negeri? Atau bisa bahasa Inggris aja kalau Novi gitu? Bahasa Inggris sih, tapi Inggrisnya juga ya apa ya, daily conversation aja gitu. Aku juga kan nggak jago-jago amat gitu ya, maksudnya bahasa Inggris ya sebisanya aja gitu. Mereka juga toh ngerti kok, mereka juga yang dari Afrika Selatan juga ya ngomongnya sama kayak kita gitu. Bukan bahasa itunya kan, dia bukan penutur bahasa Inggris, jadi sama-sama aja gitu buat kemampuan bahasanya, jadi sama-sama ngerti gitu. Wah, seru juga ya. Jadi nggak cuma datang ke tempatnya, tapi ada kesempatan juga nih buat kenal sama orang-orang yang lebih luas ya, yang mungkin beda-beda juga. Nah, kalau tadi di Thailand kan hal itu tuh yang menarik buat Novi ya, dari pagoda-pagoda terus yang lainnya. Nah, kalau di negara lain apa aja nih Novi yang menarik? Kan kamu juga tadi ke mana? Singapura, Malaysia, satu lagi ke Vietnam ya? Ya, kalau setelah Thailand, Malaysia ya. Di Malaysia itu jujur kemahalan buat aku.
Wah, sebagai backpacker karena RM1-nya itu lumayan gitu ya, 3.500 atau berapa gitu lupa. Pokoknya lumayan besar aja ya budgetnya, mau makan pinggir jalan juga mahal. Tapi sih kalau dari atraksinya emang pada menarik gitu, ada menara kembar, terus mall-mallnya juga bagus-bagus gitu. Seru juga sih. Itu kalau Malaysia tuh nggak beda jauh sih sama Indonesia kalau kata aku ya. Maksudnya kayak ketemu orang-orang kita lagi gitu. hmm. Cuman ya seru aja sih, tapi tetap berbeda gitu. Terus kalau di Vietnam itu lebih unik sih. Karena kan mereka kan negara komunis gitu ya. Jadi aku agak kaget juga lihat banyak bendera merah sama apa palu arit gitu di sana. Di situ tuh banyak propaganda sih. Hmm. Terus hurufnya juga agak unik ya, ada curug-curug gitunya. Jadi serasa beneran di luar gitu. Orang-orangnya juga berbeda, makanan-makanannya juga beda-beda gitu. Kalau Singapura mahal buat backpacker. Itu mah Gitu. udah terkenal ya mahalnya. Iya, karena apa ya, $1 itu 10.000 kalau nggak salah. Jadi Hmm. kurang gimana gitu. Dan aku di sana sebentar sih, jadi nggak begitu kerasa lah gitu. Kalau Hmm. di yang lain kan maksimal 4 hari. Kalau di Singapura itu cuma sehari gitu. Soalnya hanya transit kan, jadi nggak lama Oh, gitu. siap. Kalau di Vietnam ya, itu biaya Mm-mm. kayak kamu backpackerannya lebih mahal mana sih sama di Thailand? Kalau Vietnam sama Thailand malah lebih mahal Thailand. Kalau nggak salah dulu ya, aku 2019 itu ke Thailand itu habis 3,6 juta 4 Hmm. hari. 4 hari loh bayangin. Kalau di Vietnam itu tahun 2020, 4 hari juga aku habis 3,3. Di Oh, Malaysia 3 hari habis 2,7. oh. Tuh. Tapi ini segitu tuh udah sama PP atau belum sih? Udah tiket pulang pergi sama hostel, tapi hostelnya yang itu ya yang barak dan itu campur cewek cowok jadi murah. Terus sama makan dan satu lagi sama transportasi. Aku tuh tapi jarang pakai yang namanya transportasi di sana. Jadi Hmm. lebih banyak tuh jalan kaki biar hemat gitu. Jadi ya enak aja sih. Apa kan kerasa ya lagi di luar negerinya gitu. Ngamatinnya lebih leluasa gitu dibandingkan naik kendaraan gitu. Kecuali emang tujuan kitanya jauh kayak waktu itu aku mau ke mall agak jauh baru aja pakai itu. Terus makan juga nggak di restoran gitu sih Tiu. Jadi kayak di pinggir jalan gitu. Jadi cukup segitu. Tapi kayaknya seru Dan satu banget sih. ya, tapi sedihnya tuh nggak bawa oleh-oleh gitu aja. Hmm. Gak apa-apa Itu lah ya, sih. yang penting pengalaman yang berharga gitu yang Iya mau benar. diingat. Tapi kalau kamu tuh Ninov biasanya pergi ke luar negeri itu targetnya ke kotanya atau kayak ke wisata alamnya gitu kayak pantai, gunung atau kayak mall-mall aja gitu kota-kotanya. Aku sih pasti di kota ya. Soalnya nah ini biar backpackeran salah satu apa ya tips biar backpackeran aman itu sendiri kita tuh harus nginep di backpacker area. Kalau kata Hmm. aku ya, misalnya di Thailand di Kaosan, di apa Malaysia di Bukit Bintang. Itu kan pada di ibu kota. Terus kalau di Vietnam di Bui Vien. Jadi semuanya itu orang-orang di situ rata-rata backpackeran juga. Jadi ya lebih aman aja dan biasanya daerah backpacker itu emang dekat kemana-mana, Hmm. tempat-tempat apa sih kayak yang seru-serunya gitu tapi emang di kota gitu. Cuman emang dekat misalnya kalau di Thailand itu dekat dekat sama Grand Palace, dekat sama apa sih dulu pagoda gitu juga. Terus ke mall itu cuman berapa kilometer gitu. Sama di Bukit Bintang juga kan dekat sama apa sih mallnya lupa aku. Mall terbesarnya kan di situ ada Fahrenheit kalau nggak salah terus Sungai Weng sama aduh yang paling gede malah Pavilion KL di dekat situ Bukit Bintang tuh. Terus Bui VN juga sama dekat-dekat
banyak atraksi di kotanya sih. Jadi aku lebih sering di kota. Soalnya kalau misalnya ke pantai atau ke gunung, ke alam, itu bakal ongkos lagi gitu. Karena kan mereka jaraknya Iya. jauh ya, Hmm. pasti ngongkos lagi gitu. Jadi aku di kota aja gitu, Wah, lihat-lihat. iya. Tapi yang paling berkesan dari 4 negara ya, yang mana sih? Mm-mm. Thailand. Aku suka Thailand. banget sama Thailand. Iya, suka banget ke Hmm, Thailand. karena memang suasananya itu ya, terus murah Mm-mm. juga gitu kan. Iya, Mm-mm. murah, suasananya aku suka, wangi. Terus apa ya? Waktu itu aku ke sana ketemu banyak artis. Oh iya, Ya, iya, artis Indonesia. artis Thailand sama Oh, artis Jepang. Waktu itu ada acara juga. Nah, aku tuh jadi kalau pergi backpacker itu pasti nunggu suatu acara. Jadi ke sana itu apa ya? Banyak hal baru yang bisa dilihat gitu sama dilakuin. Jadi kalau di Thailand sama Malaysia itu biasanya sebelum pandemi ya, mereka tuh tiap tahun bikin acara namanya Japan Expo. Japan Expo Malaysia atau enggak Japan Expo Thailand. Nah, di situ tuh mereka tuh suka ngundang-ngundang artis kayak AKB48, coba gratis cuma-cuma. oh iya, gratis. Iya, gratis. Diselenggarainnya tuh di mall. Kalau di Thailand itu waktu tahun 2009 itu diselenggarainnya di Central World. Kalau di Malaysia itu di Pavilion KL. Jadi ya aku ke sana itu sekalian nonton AKB48 gitu. Karena emang Wah, suka juga kan. Terus ada artis-artis lokalnya juga pada datang. Oh, jadi aku tahu gitu. Gitu. Jadi aku ke sana juga nonton mereka gratis gitu kan. Jadi ya udah seru. wah, sekalian ya gitu. Tahu Mm-mm. tempat baru sekalian juga bisa ketemu idola gitu. Tuh. Dan acaranya juga kan mereka announce-nya itu emang jauh-jauh hari gitu. Jadi aku bisa prepare. Jadi kayak, oh ini ada acara ini, aku bisa kayaknya datang seru ya gitu deh. Akhirnya nabung ya udah bener berangkat. Iya. Nah, Nov, aku mau nanya juga ya soal backpacker. Kalau Mm-mm. kamu kan ini ya nginep di yang barak yang banyakan gitu, sempat nggak sih Ya. ngerasa khawatir, takut sekamar sama orang jahat atau takut kecurian? Nah, pernah nggak sih hal ini terjadi sama kamu atau sebenarnya nggak seserem itu kok gitu barang-barang tuh gitu? Enggak kok, enggak seserem itu. Karena ya mereka juga sama kayak kita gitu. Mereka juga backpackeran yang barang-barangnya juga takut hilang gitu. Jadi sama-sama pada takut hilang ya kayaknya. Jadi ya saling menjaga aja gitu. Lagian apa ya? Ada pepatah ya aku pernah dengar orang jahat itu sebenarnya orang yang malah dekat sama kita bukan sama orang yang Waduh, nggak kenal sama kita gitu. Jadi ya udah, iya kan gitu. Jadi aku aman-aman aja sih so far. Nggak pernah ada masalah kok. nggak pernah ada masalah ya. Nggak Tapi, pernah takut. Jadi kamu tapi selama di luar negeri juga nggak pernah tuh, pernah nggak sih sekali kejadian kamu ngerasa kayak sendiri terus sepi, terus takut, bingung gitu atau ya udah nggak ada gitu hal itu? Kalau di luar negeri sih malah enggak. Aku ngerasa gitunya malah di sini. Oh iya? Di Indonesia, iya. Aku merasa nggak nyamannya itu ada di salah satu kota. Aku nggak nyaman traveling di situ solo sendiri gitu. Jadi ya kayak males balik lagi gitu ke situ gitu. Nggak nyaman tuh sama lebih ke nggak emang nggak semuanya, cuman apa ya waktu aku lewat gitu terus kayak ditawarin mau kemana kayak gitu tapi gimana ya tapi kayak kayak nyebelin gitu loh Tiu. Hmm, Kayak apa ya ya aneh aja gitu kayak bukan murni menawarkan gitu loh, hmm, pokoknya kurang nyaman aja di satu kota itu aku waktu itu gitu gara-gara wah, perlakuan kayak gitulah sama backpacker sama turis-turis di situ. hmm, mhm. Tapi kalau di Indonesia Novi udah sempet kemana aja? Kalau Indonesia sih ya biasa ya Pulau Jawa udah sih alhamdulillah ibu kotanya. Terus Bali, Sumatera, Palembang sih baru segitu sih. Kalau Indonesia malah lebih banyaknya di Pulau Jawa Hmm, gitu.
Iya, sama itu pernah naik kapal juga ya, Nov? Kalau nggak salah aku pernah lihat Instastory-nya. Naik kapal Oh atau itu kemana sih? Mhm. laut ya? Iya iya, Eh kapal laut, yang di air. Itu heeh. bukan kapal laut sih, itu namanya ketek. Oh, Itu tuh di Palembang, waktu jalan-jalan di Palembang. itu sendiri juga atau enggak? Sendiri sih aku sendiri. Pertama kalinya ke Sumatera, ke Palembang gitu. Aku Aduh, naik ketek. jadi pengen jalan-jalan nih. Ayo ayo. Tapi kamu, waktu itu sempat rencana juga kan, waktu itu pernah ngobrol sama aku tuh mau Mm, ke Filipina kan, terus pengen banget. iya, terus aku sempat nanya-nanya juga kan, "Ih, kalau aku ikut boleh nggak?" Sambil liatin, tiketnya, terus segala macamnya gitu Mm, kan. Tapi planning-nya emang mau ke Filipina atau ada lagi nih tempat yang pengen didatengin? pengen ke situ. Cuman karena pandemi ini jadi mengacaukan segalanya gitu loh. Kayak mau prepare apa-apa ya disusahkan. Harga tiket belum bisa, kayak lebih susah diprediksi. Terus ini boleh nggak ya, lebih ragu aja sih. Terus kebijakan negara di sana juga kayak gimana gitu. Jadi kayak nahan diri dulu sih kalau sekarang buat keluar gitu. Tapi kalau misalnya domestik mungkin ada sih rencana tapi belum sih kayak gitu. Siap ya. Nah, kan dari awalnya kamu jalan-jalan ke suatu tempat, terus berkelanjutan terus. Memang apa sih yang dirasain dari traveling ini? Apakah memang bikin candu gitu, jadi udah sekali jalan-jalan, pengen jalan-jalan aja terus, atau gimana? Yap, itu kalau udah pernah jalan-jalan itu bakal candu, kayak kayak pasti wah ini harus berangkat lagi, berangkat lagi, berangkat lagi. Soalnya apa ya? Benar-benar itu pengalamannya emang nggak pernah bisa dicari di mana-mana gitu. Jadi cuman bisa didapetin di tempat-tempat itu, tempat-tempat tertentu gitu. Jadi kayak apa ya? Ya pengen terus aja gitu, pengen pengen kalau udah ke sini pengen ke sini pengen ke sini pengen ke situ, jadi harus berlanjut gitu, nggak bisa kayak udah ke sini udah gitu, nggak gitu, pasti kepengen lagi gitu, Hmm, candu banget lah intinya. karena ada hal-hal baru mungkin yang nggak kebayang gitu ya, yang nggak ada di tempat Mm-mm. kita tinggal. Nah, kalau kamu Yap. emang planningnya pengen around the world gitu, jalan-jalan ke keliling dunia atau sampai segimana sih mimpi jalan-jalannya? Kalau mimpi jalan-jalannya pastilah ya seluruh dunia, cuman kalau lihat yang realistisnya aja sih, Asia Asia Tenggara juga udah cukup gitu. Pokoknya negara-negara yang tanpa visa dulu didahuluin gitu. Apalagi kan backpackeran gitu ya. Buat visanya aja kayaknya agak berat gitu. Jadi Asia Tenggara dulu deh. Pokoknya sama negara-negara bebas visa. Kalau misalnya ada rezeki baru dinaikin gitu mimpinya jadi luar negeri gitu. Maksudnya luar Asia Tenggara, kayak Eropa kayak gitulah gitu. Siap. Jadi memang ya niatnya emang terus jalan-jalan ya. Tapi Yap. kalau sekarang mau tetap sendiri atau kamu nggak masalah juga nih ajak teman, karena aku juga pernah sih kayak ngobrol sama teman katanya ya sendiri lebih enak karena kadangkala kalau misalnya temennya ternyata dia itu suka jalan, misalnya ada yang suka jalan, terus temennya tuh malah males-malesan jalan, jadi kan ngeganggu perjalanan. Atau kayak misalnya kita hemat, tapi temennya ternyata jalannya tuh banyak, jadi atau gimana sih gitu? Kalau kamu akhirnya ya udah deh tetap sendiri aja atau gak masalah gitu ada temen? Apa ya, sesuai kondisi sih, maksudnya aku sendiri nggak pengen dan nggak masalah gitu, terus lihat dulu nih, oh yang ikut siapa, yang mau ikut siapa gitu, misalnya kan aku tahu ya, misalnya oh dia teman aku mau ikut orangnya gini gini gini, misalnya enggak deh gitu, kalau misalnya oke lah, baru nggak menutup kemungkinan sih buat sama teman juga gitu, sendiri Hmm. oke, sama teman oke gitu. Cuman kebetulan ya kemarin-kemarin sendiri terus. Iya, kebetulannya sendiri terus gitu. Jadi ya udah deh sendiri. Mm-mm. Nah, kalau kamu ada ini nggak ya tips gitu ya buat teman-teman di sini yang lagi dengerin, kalau misalnya mereka tuh pengen traveling dan mereka sama sekali belum ada pengalaman, terus nyoba sendiri gitu. Apa aja pesan-pesan dari kamu sebagai orang yang udah lebih dulu? Yang pertama, berani ya. Harus Hmm. berani apapun yang terjadi. Soalnya beneran nggak apa-apa kok. Harus berani.
banyak orang yang mau bantu juga. Kalau misalnya kita nggak apa kesusahan, tinggal bilang gitu, jangan takut. Yang kedua ya sediakan waktu, uang, dan tenaga. Karena kalau itu nggak ada, nggak akan pernah bisa pergi. Udah gitu, ketiga, perbanyak riset tentang tempat yang mau didatangi. Risetlah banyak-banyak tentang transportasi, budaya di sana, orang-orangnya kayak gimana, makanannya gimana, mata uangnya gimana, kayak gitu sih. Terus yang keempat, catat nomor KBRI yang ada di negara itu. Terus yang selanjutnya yang terakhir, lakuin. Nggak ada lagi. Harus apa? Lakuin aja gitu. Soalnya kalau nggak dipaksa, benar-benar nggak Iya. akan pernah berangkat. Aduh, bener banget nih kayak aku ya, niatnya aduh pengen ke sini, pengen ke sana, endingnya nggak kemana-mana, Nov, di sini aja gitu, karena Iya. nggak take action, jadi kayak banyak ragu-ragunya, tapi ada kerjaan, tapi mau ini, mau itu, memang Iya. semuanya harus niat ya, Iya, dan harus niat dan berani memaksa. juga gitu. Karena Betul. karena sebenarnya jalan-jalan keluar nggak seserem itu ya. Kayak aduh Nggak sama sendirian, sekali. takut dijamret, takut dirampok gitu. Nggak kok, nggak swear, nggak semenyeramkan itu. Hmm. Tenang aja sih, tenang. Soalnya ya itu tadi banyak yang bantu. Kalau ada apa-apa kita ngomong aja. Ada KBRI juga gitu. Kita bakal dilindungi. Siap, mantap banget. Nah, terakhir nih ada harapan kamu ke depan yang mau disampaikan? Kalau Boleh. kalau harapan sih aku pengennya COVID segera berakhir. Terus kayak peraturan-peraturannya nggak rubah-rubah lagi gitu. Kalau misalnya dibuka ya dibuka, jangan ditutup lagi. Terus ya pengen balik lagi traveling lah kayak dulu gitu. Pengen ngerasain udah 2 tahun ini vakum, pengen lagi. Semoga segera terlaksana. Tuh. Siap. Sama, oh ya aku lupa nih, rekomendasi tempat buat yang mau jalan-jalan, kamu rekomendasiin kemana aja deh. 3 tempat terbaik. Indonesia apa gimana? Dua-duanya. Apa Luar negeri juga. kalau kalau tempat terbaik yang pertama pasti Thailand, Bangkok ya, itu nggak ada yang ngalahin. Yang kedua Ho Chi Minh, Vietnam. Yang ketiga Bali. Wah, Itu selalu ya nggak ada Bali yang itu ngalahin. kayaknya jadi ini ya, favorit gitu. Favorit, favorit banget kalau di Indo. Siap. Thank you Novi, udah sharing-sharing Mm-mm, ya. Jadi sama-sama. ini juga menguatkan kita-kita nih ya, ladies-ladies yang lainnya yang pada masih takut-takutan mau main, gak ada temen. Tapi kan ya tadi ya, main juga nggak harus ke sebuah tempat yang kita ada orang yang kenal gitu. Bahkan Novi juga Iya, jalan-jalan backpackeran sendiri, dan di sana tuh nggak ada yang kenal juga, jalan aja gitu ya. Asal tetap positif dan yakin pasti ada yang bantu. Kalau kamu baik, pasti ada jalannya gitu ya. Ada setuju. kebaikan-kebaikan yang membantu kamu. Jadi kamu harus jadi orang baik dulu Bener, kayaknya aku ya. bener banget kayak gitu ya. Setuju. Iya. Wah, Thank you banget loh Nov, udah iya, sharing-sharing. sama-sama. Ada lagi yang mau kamu sampaikan? Udah sih. Ya, terakhir itu deh. Berani sama lakuin. Udah. Oke, berani dan lakukan. Tidak ada Ya, cara yang nggak lainnya. ada. Nggak ada. Oke, siap ya. Nanti aku coba Ya. implementasikan juga mumpung mau lebaran nih. Siapa tahu Iya, dapat bener. cuti ya. Amin, amin. Iya, makasih banyak Nah, Novi. Sehat ya, terus. oke. Semoga juga kamu bisa pergi ke tempat yang kamu idamkan ya. Bisa Amin. keliling Asia juga, bahkan keliling dunia. Dan ya makin sukses lah buat segala-galanya ya. Yang terbaik buat Amin, kamu. amin. Mm-mm. Amin. Thank you. Ya, dadah. Ya, dan teman-teman, itu dia obrolan aku bareng Novi, yang pasti asik dan keren banget ya. Jadi buat kamu juga jangan takut-takut, langsung take action aja. Dan makasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe, likes, dan share juga. Karena nanti
kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga nih pastinya di kesempatan yang lain bareng teman-teman aku yang gak kalah keren dan punya pengalaman yang luar biasa. So, thank you and bye.